Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Semiati, di channel Semiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja buku besar umum ya. Kita akan posting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar ini. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Di sebelah kiri ini adalah data dari adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian, sedangkan sebelah kanan ini adalah lembar kerja buku besar yang akan kita isi ya. Kita akan mulai proses pengisiannya. Yang pertama ada akun store supply. Store supply ini nilainya di debit 1.325.000. Kita ke buku besar store supply ya. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya adjustment jurnal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit 1.325.000. Debit ketemu debit berarti dijumlah ya, 10.300.000 ditambah 1.325.000, ini kita jumlahkan jadi 11.625.000. Kemudian kalau sudah, kolom referensi yang di jurnal penyesuaian ini diisi dengan kode akun 1600. Kita ke referensinya 1600 yang menandakan kalau nilai 1.325.000 ini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun 1600 di sebelah debit ya. Sudah kita posting di kode 1600 di sebelah debit. Berikutnya kalau sudah, kita ke akun yang kedua, store supply expand. Nilainya di kredit 1.325.000. Kita ke store supply expand. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya adjustment jurnal, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit 1.325.000. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi ya. 4.950.000 dikurangi 1.325.000, nilainya 3.625.000. Kalau sudah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode akun ini 6.200. Kita ke referensi jurnal 6.200 ya. Berikutnya rent expand. Rent expand di debit 1 juta. Kita ke rent expand. Kita catat di sini tanggal 31, deskripsinya adjustment jurnal, referensinya 01, nilainya letakkan di debit 1 juta. Sehingga saldonya debit ketemu debit dijumlah ya, jadi 24.300.000. Referensi yang di jurnal diisi dengan kode akun 6.600 ya. Kita catat di sini 6.600. Berikutnya prepaid rent ada di kredit 1 juta. Kita ke prepaid rent. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya di kredit. Sehingga debit ketemu kredit jadi dikurangi jadi 21.500.000. Referensi isi dengan kode akun 1.800 ya. Berikutnya insurance expense 1.250.000 di debit. Kita ke insurance expense. Kamu catat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 01, nilainya di debit. Sehingga saldonya debit ketemu debit dijumlah ya, jadi 15.550.000. Referensi isi dengan kode 6.500. Kemudian prepaid insurance di kredit 1.250.000. Kita ke prepaid insurance. Kamu buat di sini tanggal 31, balance-nya AJ, referensinya 01, nilainya di sebelah kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit dikurangi jadi 16.250.000. Kemudian referensi prepaid insurance diisi dengan kode 1.700 ya. Berikutnya allowance. Allowance ada di debit 6.650.000. Kita catat allowance. Kamu buat di sini tanggal 31, balance-nya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit
saldonya kredit ketemu debit berarti dikurangi ya. 12.800.000 dikurangi 6.650.000, nilainya jadi 6.150.000. Kemudian referensinya diisi dengan kode allowance ya, 1.400. Kemudian referensinya diisi dengan kode allowance 1.400. Kita catat di sini. Berikutnya bad debt. Bad debt ini ada di kredit 6.650.000. Kita ke bad debt. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya adjustment journal, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Kemudian saldonya jadi saldo kredit 6.650.000. Referensinya isi dengan kode 6.300. Kita buat di sini. Berikutnya depreciation expense ada di debit 700.000. Kita ke depreciation expense. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangan AJ, referensi 01, nilainya di debit. Sehingga saldonya debit ketemu debit di jumlah ya, jadi 17.200.000. Referensinya isi dengan kode depreciation expense 6.400 ya. Berikutnya equipment accumulated debt. Equipment accumulated debt ini nilainya di kredit 700.000. Kita posting ke buku besar equipment accumulated debt. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit kita tambah ya, jadi 17.200.000. Kemudian referensinya diisi dengan kode equipment accumulated debt 12110. Ya. Berikutnya wages and salaries expense. Nilainya di debit 3.550.000. Kita ke akun wages and salaries expense. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit 3.550.000. Sehingga saldonya debit ketemu debit di jumlah ya, jadi 39.850.000. Kemudian referensi isi dengan kode 6.700 ya. Berikutnya expense payable ada di kredit 3.550.000. Kita ke expense payable. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit di jumlah ya, atau di sini 0 ditambah 3.550.000 sehingga nilainya 3.550.000. Kemudian expense payable, kemudian kode 2.200 kita catat ke referensi yang di jurnal. Berikutnya ada PPN outcome. PPN outcome ini nilainya di debit 81.610.000. Kita ke PPN outcome. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit dikurangi ya, jadi 0. Kemudian referensinya isi dengan kode 2.500. Berikutnya PPN income ada di sebelah kredit 48.760.000. Kita ke PPN income. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit dikurangi ya, jadi 0. Kemudian referensi di jurnal diisi dengan kode 2.600. Berikutnya PPN payable nilainya 32.850.000. Kita ke akun PPN payable. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya saldo kredit 32.850.000. Berikutnya referensi isi dengan kode 2.400.
Berikutnya income tax expense, nilainya di debit 3.525.000. Kita ke akun income tax expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya debit ketemu debit di jumlah ya, jadi 8.658.000. Kemudian kode 9.300 dicatat ke referensi yang di jurnal ya. Berikutnya income tax payable ada di kredit 3.625.000. Kita ke income tax payable. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya saldo kredit 3.625.000. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan kode 2300. Nah, berikutnya kalau adjustment jurnal sudah selesai, kita ke closing jurnal. Sama, kita pindahkan satu persatu. Ini di closing jurnal. Yang pertama ada sales. Sales ini nilainya di debit 1.279.000.000. Kita ke buku besar, ke akun sales. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ atau closing jurnal, referensinya halaman closing jurnal, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit dikurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan kode 4100 ya. Berikutnya free collected, nilainya di debit 6.750.000. Kita ke free collected. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi ya, jadi 0. Kemudian referensi yang ada di jurnal diisi dengan kode 4400. Berikutnya bad debt expense. Bad debt expense ini nilainya ada di debit 6.650.000. Kita cari akun bad debt expense. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya closing jurnal, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit berarti jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan kode 6300 ya. Berikutnya interest revenue. Nilai interest revenue adalah 5.800.000 di sebelah debit. Kita ke buku besar. Kita cari akun interest revenue. Kita buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ atau closing jurnal, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit 5.800.000. Sehingga saldonya kredit ketemu debit dikurangi ya, jadi 0. Kemudian isi kode referensi dengan 8100. Berikutnya income summary ada di kredit 1.298.200.000. Kita ke akun income summary. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya saldo kredit 1.298.200.000. Kalau sudah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode 3300. Berikutnya income summary lagi ada di debit 907.100.000. Kita ke buku besar income summary. Buat di sini tanggal 31, CJ, referensi 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi ya, jadi 391.100.000. Nah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode income summary 3.300. Kemudian sales return. Sales return ini nilainya ada di kredit 24 juta. Kita ke buku besar sales return.
Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi di jurnal diisi dengan kode sales return 4.200. Berikutnya cost of goods sold, nilainya di kredit 658.400.000. Kita ke buku besar cost of goods sold. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode cost of goods sold 5.100. Berikutnya free paid. Free paid ini ada di kredit 11.050.000. Kita ke akun free paid. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode free paid yaitu 5.200. Berikutnya advertising expense. Advertising expense ini ada di kredit nilainya 4.400.000. Kita ke advertising expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan kode advertising expense 6.000. Berikutnya telepon, internet, electricity expense, nilainya ada di debit 11.400.000. Kita catat. Kita buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Saldonya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Kemudian referensi diisi dengan kode ini 6.100. Berikutnya store supply expense. Store supply expense ini nilainya 3.625.000 di kredit. Kita ke buku besar store supply expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi diisi dengan kode store supply expense 6.200. Berikutnya depreciation expense. Nilainya 17.200.000. Kita ke buku besar depreciation expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensinya diisi dengan kode 6.400. Berikutnya insurance expense, nilainya 15.550.000. Kita ke insurance expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi. Referensi yang di jurnal isi dengan kode 6.500. Berikutnya rent expense, nilainya di kredit 24.300.000. Kita ke buku besar rent expense. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Saldonya debit ketemu kredit dikurangi, kemudian referensi diisi dengan kode 6.600. Berikutnya wages and salaries expense, nilainya 39.850.000. Kita ke buku besar wages and salaries expense. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensi 01, nilainya letakkan di kredit. Saldonya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Referensi isi dengan kode 6.700.
Berikutnya other operating expense. Nilainya ada di kredit 19.267.000. Kita ke buku besar other operating expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi isi dengan kode 6.800 ya. Berikutnya interest expense. Interest expense ini nilainya ada di kredit 22.800.000. Kita ke buku besar interest expense. Kita buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Referensi isi dengan kode 9100. Berikutnya bank servis cak ada di debit nilainya 6.600.000. Kita ke buku besar bank servis cak. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Nah, saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi isi dengan kode 9.200. Berikutnya income tax expense. Income tax expense ini nilainya ada di kredit 8.658.000. Kita ke buku besar income tax expense. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensi 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi isi dengan kode 9.300. Nah, berikutnya ada income summary, ada di debit nilainya 391.100.000. Kita ke buku besar income summary. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi jadi 0. Referensi isi dengan kode income summary 3.300. Berikutnya dadang capital ada di kredit nilainya 391.100.000. Kita ke buku besar dadang capital. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ atau closing journal, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit di jumlah ya, jadi 1.313.750.000. Kemudian referensi isi dengan kode dadang capital 3.100. Berikutnya dadang capital lagi ada di debit nilainya 25.400.000. Kita ke buku besar dadang capital lagi. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensi 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi ya. Saldo akhirnya jadi 1.288.350.000. Kemudian referensi dadang capital isi dengan kode 3.100. Terakhir ada dadang drawing. Nilainya ada di kredit 25.400.000. Kita ke buku besar dadang drawing. Kita buat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit 25.400.000. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal diisi dengan kode 3.200. Nah, kita sudah selesai posting semua ya, data dari closing jurnal. Kalau sudah, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tapi untuk neraca saldo setelah penutupan, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.